Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah tahun ini mengawali tahun ajaran 2020-2021, Yayasan Al-Mumtaz melalui bidang pendidikan dan SDM melakukan kegiatan khusus pembina Wisma. Nama kegiatan ini adalah pembekalan dan workshop pembina Wisma. Pesertanya adalah pembina Wisma SMP dengan SMA. Untuk SMA, pembina asrama yang mengikuti kegiatan ini ada 4 orang, sedangkan dari SMP 9 orang. Jadi total itu 13 peserta. Dan selain pembina Wisma, kegiatan hari ini diikuti juga oleh pengelola kewismaan, yaitu Waka Kewismaan. Nah, cuman untuk di lingkungan Yayasan Al-Mumtaz, Waka Kewismaan itu baru ada di unit SMP IT. Nah, sedangkan SMA IT Kewismaan itu dikoordinir atau di bawah koordinasi Waka Kesiswaan. Kalau terkait agenda hari ini, saya sangat mengapresiasi ya, karena ini langsung diadakan oleh yayasan. Mudah-mudahan dari workshop ini nanti lahirlah program-program yang tadi kreatif, dinamis, itu fleksibel, sehingga nanti anak-anak ketika program ini disampaikan kepada anak-anak dan pembina melaksanakan program ini tidak ada beban. Perkenalkan, nama saya Teddy Filarba, bisa dipanggil ataupun biasa dipanggil di asrama itu dengan panggilan Ami Teddy. Berada di unit SMP IT Al-Mumtaz. Untuk menjadi pembina Wisma, saya tergolong baru gitu. Jadi kemarin sebelum pandemi itu saya menjadi pembina asrama baru sekitar 3 bulanan. Perkenalkan, nama saya Rugini dan saat ini diamanahkan sebagai pembina asrama di unit SMP IT Al-Mumtaz. Tepatnya nanti membina asrama kelas 9. Alhamdulillah waktu itu masuk pertama kali tahun 2019 awal, tepatnya di bulan Januari. Jadi mungkin udah 1 tahun lebih. Saya Istiqomah. Saya di sini sejak 2018 Juli, awal masuk anak ke angkatan 10. Jadi sekarang udah masuk tahun ketiga di unit SMP Al-Mumtaz. Pertama, kenapa saya memutuskan untuk menjadi pembina, yaitu karena memang dari awal saya juga berada di lingkungan asrama waktu kuliah. Jadi sempat mengalami down juga waktu semester pertama, sampai semester kedua itu mengalami kemajuan sampai akhirnya bisa mengenal karakter mereka, perlahan memperbaiki pertumbuhan mereka juga, dan memperbaiki pola pikir masing-masing dari kita. Jadi sama-sama saling mutualisme. Bagaimana ketika kita menjadi seorang pembina asrama, kita belajar menjadi orang tua, sehingga kita merefleksikan dulu ketika kita sebagai anak yang sangat bandel dengan orang tua. Kita jadi tahu gitu kan, kita punya anak asrama dan mereka bandel-bandel gitu ya, bandel-bandel, ada juga yang baik-baiknya juga. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menjadi seorang abang dalam tanda kutip, menjadi seorang guru, menjadi seorang ibu bahkan dalam tanda kutip bagi anak-anak. Jadi multitasking lah kepribadian yang harus dikuasai, dituntut untuk membina anak-anak asrama. Yang pasti ketika kita berhadapan dengan anak-anak, ya, saya rasa banyak hal baru yang kemudian kita tidak menduga-duga itu bisa terjadi. Terlebih saya termasuk salah satu mahasiswa rantau gitu kan. Jadi memang biasanya bergelut dengan kawan-kawan yang merantau, khususnya anak-anak bujang rantau gitu kan. Nah, pada kesempatan kali ini ketika saya menjadi pembina asrama, saya dihadapkan dengan anak-anak, bukan anak-anak yang sebaya, tapi anak-anak di bawah saya yang juga sama-sama merantau menuntut ilmu bahasanya kan.
pesan-pesan untuk pembina. Ya, selalu upgrade diri karena kita sebagai contoh ya, sebagai contoh kalau bisa, kalau dalam bahasa tuh jangan spesialis tapi generalis itu. Kita bisa dalam satu sisi misalnya anak-anak suka olahraga, ya mau tamu kita suka olahraga. Anak-anak suka baca buku, kita harus nimbrung baca buku. Aktivitas-aktivitas anak yang beragam itu kita harus coba belajar, coba ikut gitu ya, walaupun mungkin tidak kita senangi. Misalnya olahraga kan tidak semua pembina suka olahraga bola, tapi laden saja ngomong gitu. Artinya kita terbuka, open minded dengan anak-anak dengan tujuan ya supaya kita bisa membuat anak itu lebih betah. Sejauh kami bergelut atau berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman-teman pembina, sesama pembina baik itu akhwat ataupun ikhwan, yang walaupun itu ada yang udah lama ataupun yang masih baru, ya saya komunikasi lebih diatur gitu, pola komunikasi antara kita sebaya dengan pimpinan. Jadi komunikasi itu adalah jalan kita untuk menuju capaian-capaian secara baik. Nah, jadi terutama juga komunikasi kita sesama ikhwan dan akhwat. Jadi kemarin juga banyak dikasih pesan dari nggak cuma dari teman-teman, juga dari para atasan, jaga komunikasinya. Jadi tempatkan posisi kita dengan posisi komunikasi yang harus kita kerjakan. Yang pertama, kita harus niatkan ketika kita menjadi pembina asrama ini lillahi ta'ala, ataupun sebagai untuk beramal kepada Allah SWT. Ketika kita sudah niatkan semuanya, maka ketika kita merasa capek, merasa sedih, merasa galau, pokoknya merasa sakit hati dan lain sebagainya, ketika menghadapi tabiat anak-anak yang kita ketahui ya memang usia seperti mereka, ya memang seperti itulah dia gitu kan. Banyak sekali tingkah laku yang kemudian membuat kita merasa kewalahan. Jadi kalau niat di awal kita sudah kepada Allah, niat di awal kita berazam bahwasanya ini untuk kita beribadah, ini untuk sebagai sarana pembelajaran kita yang kemudian nanti saya yakin rekan-rekan semua juga akan menjadi bapak keluarga, ibu keluarga, ataupun orang tua nanti. Ini bisa menjadi tempat belajar kita untuk kemudian hari sangat berharga untuk mengayomi anak-anak, terlebih mengayomi anak-anak yang mungkin bukan anak kita. Adapun tujuan dari kegiatan yang kami setting selama kurang lebih 1 hari ini adalah upgrading sifatnya, ingin meningkatkan kapasitas dan kompetensi pembina Wisma. Nah, tentunya dengan adanya konsep boarding untuk unit SMP dan SMA, kebutuhan pembina asrama yang handal, profesional, memahami job desk-nya dengan baik itu amat sangat dibutuhkan, sehingga bentuk upgrading seperti pelatihan, seminar, kemudian workshop, pembekalan, hearing dan sharing itu amat sangat dibutuhkan. Nah, kegiatan hari ini bagian dari kegiatan upgrading, rangkaian upgrading yang sudah saya sebutkan lagi. Ya, tentu kami sebagai pengurusan yayasan, sebagai pengurus yayasan memiliki harapan yang sangat besar ya kepada ustadz dan ustazah pembina asrama. Nah, kenapa kami memiliki harapan yang besar kepada mereka? Karena bagaimanapun mereka memiliki peranan yang strategis dalam memantau, membina tumbuh kembang anak selama anak-anak itu berada dalam pengawasan mereka, berada di asrama. Nah, tentunya harapan kami adalah agar mereka bisa memerankan peran mereka sebagai orang tua yang bisa menggantikan anak-anak kami, anak-anak kita ketika mereka tidak sedang berada di rumah atau jauh dari orang tuanya. Nah, tentulah kondisi seperti ini dibutuhkan sifat sabar, ikhlas, pantang menyerah, dan bersedia membersamai anak-anak. Itu saja sih, insya Allah.